Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setinggi puji dan sedalam syukur, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan dan mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya ada nikmat keimanan serta nikmat keislaman yang senantiasa masih melekat dalam jiwa dan raga kita. Malam yaskuril qalil walam yaskuril katsir. Barang siapa yang tak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka sulit baginya untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh sebab itu, apapun bentuk nikmatnya, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, termasuklah kita umat-umatnya beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bahwasanya pentingnya salat dalam pandangan Islam. Berbicara tentang salat, salat ini merupakan salah satu amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abduhu yaumal qiyamah, fa in saluhat saluha lahu sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada lahu sa'iru 'amalihi." Amalan yang pertama kali yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak nanti ialah salat. Maka barang siapa salatnya bagus, maka baguslah seluruh amal ibadahnya. Wa in fasadat fasadalahu sa'iru 'amalihi. Dan barang siapa salatnya buruk, maka seluruh amal ibadahnya akan buruk. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi hadis ini mengajarkan, menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya sangat begitu pentingnya salat tadi. Ada orang yang berzakat, ada orang yang rajin bersedekah, tetapi ketika ia tidak melaksanakan salat, meninggalkan salat, maka amalannya itu akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena salat ini merupakan salah satu amalan yang penentu amalan lainnya. Kalau salat kita bagus, maka insya Allah akan amalan tadi tercatat bagus. Bahkan salat ini merupakan salah satu pondasi awal yang harus dibangun oleh umat muslim. Orang yang beriman senantiasa melaksanakan salat. Bahkan pembeda orang yang beriman dengan orang kafir adalah salat. Man tarakas shalah muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihar, maka kafirlah dia secara nyata. Yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat, orang-orang yang senantiasa sepele dengan salat ini adalah orang-orang yang senantiasa telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah kafir, maka yang 4 fardu kifayah akan hilang darinya. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak dikuburkan. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paham bahwasanya pentingnya salat. Bahkan ketika di kuburan nanti, di alam barzah nanti, ada salah satu yang Allah utus dari neraka, yaitu Sujaul Aqra, namanya ular yang kepalanya tidak bisa dihitung oleh manusia. Saking kan banyak kepala tadi, manusia tidak bisa menghitungnya. Bisanya apabila tertetes di muka bumi ini, maka yang kena bisanya tadi tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Artinya racunnya sangat berbahaya. Inilah ular tadi yang akan menyiksa orang-orang
yang menyepelekan sholat, orang-orang yang menganggap remeh sholat. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ada harapan baginya amalan ibadah lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila meninggalkan sholat, maka sudah pastilah amalan-amalan yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa dan menjaga sholat. As-salatu imaduddin, faqad aqamaddin, faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti ia telah menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, saya sebagai Al-Fakir ingin mengajak dan menghimbau kepada saudara-saudari sekalian bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sempatlah kita meninggalkan sholat, karena sholat ini merupakan salah satu amalan yang penentu amalan lainnya diterima atau tidaknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohonlah sekiranya untuk dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah, mohonlah sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.